Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosliani, NIM K2017-02081, peminatan promosi kesehatan semester 7. Kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas final mata kuliah negosiasi. Isu strategi penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis adalah masalah kesehatan yang marak terjadi di Indonesia. Dari data WHO menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan penderita tuberkulosis terbesar kedua di dunia. Melansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, berdasarkan Rakernas 2018, jumlah penderita tuberkulosis di Indonesia mencapai 759.000 per 10.000 penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bertempat tinggal di area perkotaan menjadi titik tuberkulosis terbanyak. Biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat penyakit tersebut yaitu 80% bersumber dari pembiayaan pemerintah yaitu BPJS, sedangkan sisanya dikenakan biaya pada pasien BPJS. Selanjutnya, adapun inti dari masalah tersebut yang dihadapi BPJS dalam pembayaran pasien tuberkulosis, yaitu pasien BPJS sudah dibayarkan ke rumah sakit dengan sistem INACPGS, di mana paket pembayaran tersebut sudah termasuk obat. Hal ini perlu segera diselesaikan agar tidak terjadi penganggaran ganda untuk obat tuberkulosis. Masalah yang kedua yaitu banyaknya pembayaran administrasi yang harus dilakukan oleh pasien BPJS setiap kali datang konsultasi ke rumah sakit. Adapun tujuan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, agar ditetapkannya clinical pathway pengobatan tuberkulosis rawat jalan untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan, di mana di sini dilakukan pemantauan PMO oleh petugas kesehatan, sehingga penyakit tuberkulosis ini dapat sembuh secara sempurna. Yang kedua, tujuan khusus untuk meningkatkan cakupan pembiayaan yang merata untuk ditanggung BPJS selama 6 bulan ke depan pada masa pengobatan agar terlaksananya pengobatan tuberkulosis yang optimal serta pasien dapat sembuh dengan sempurna. Diharapkan rumah sakit dan dokter dalam melakukan terapi serta perlu bantuan sosial pada pasien miskin mengingat biaya yang ditanggung pasien selama 6 bulan cukup besar. Sasaran pemercaya dalam hal ini yaitu Biro Perencanaan dan Anggaran, pemerintah daerah, Bapeda, Dinas Kesehatan, DPRD. Lawan dalam negosiasi yaitu lembaga-lembaga yang tidak sama sekali berkaitan dengan hal tersebut, yaitu Dinas Pertanian dan Pendidikan. Yang selanjutnya, lembaga yang akan diadvokasi, pemerintah daerah setempat, Bapeda, Direktur Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kementerian Keuangan. Pesan atau advokasi atau tujuan negosiasi yang ingin dicapai dalam aktivitas negosiasi yaitu diantaranya. Yang pertama, adanya peningkatan cakupan pembiayaan pengobatan pasien tuberkulosis selama 6 bulan pada masa penyembuhan. 2. Adanya dukungan dari instansi-instansi terkait mengenai kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, adanya kepedulian terkait dengan pelayanan yang didapatkan oleh pasien BPJS yang bersifat seperti fasilitas, sarana, prasarana, kemudahan dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada semua pihak rumah sakit. Yang keempat, agar ditetapkannya clinical pathway pengobatan tuberkulosis rawat jalan untuk membantu pasien penyakit tuberkulosis dan pengawasan minum obat, yaitu biasa disingkat PMO. Diharapkan rumah sakit dan dokter dalam melakukan terapi serta perlu bantuan sosial pada pasien miskin. Selanjutnya, tindakan real apa yang ingin agar dilakukan oleh lawan negosiasi? Membantu upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengatasi penyakit tuberkulosis dengan kegiatan pengobatan dan pemulihan, menangani kasus koinfeksi TB kekebalan ganda terhadap obat anti tuberkulosis, memberdayakan pasien tuberkulosis dan masyarakat agar mau dan mampu bertahan untuk sembuh. Yang keempat, membantu merealisasikan pengobatan teratur selama 6-8 bulan, diawasi persediaan obat tuberkulosis secara rutin dan tidak putus,
Mengadakan jaminan sosial, pengetesan kemiskinan, dan kegiatan lain untuk mengurangi dampak determinan sosial terhadap tuberkulosis. Selanjutnya, melakukan pencegahan penyebaran penyakit tuberkulosis akan seefektif bila dilakukan diagnosis dini dan pengobatan sejak dini. Itulah tadi hasil persentase saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.